Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh penonton, semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Kalau ada yang sedang sakit dalam menonton video ini, semoga disembuhkan. Kalau ada yang sedang bersedih, semoga digembirakan. Dan hari ini kita berada di kawasan jalan menuju Senggarang, dan di belakang kita itu adalah jembatan dari Kota Tanjung Pinang menuju ke Senggarang. Senggarang itu adalah pusat pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Di sanalah kantor-kantor pemerintahan, termasuk kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Dan hari ini kita akan explore ke salah satu tempat jejak kerajaan Melayu, itu dia. Dan sekarang kalau kita tengok dari sini, itu pelabuhannya pun dah rosak dan sudah roboh. Itu dia kawan-kawan, nanti kita akan menuju ke sana. Jadi untuk menuju ke sana kita harus melewati jembatan ini. Jadi kita akan explore Istana Kota Lama Hulu Riau. Jadi bagi penonton, anak-anak muda sekarang, kita jangan ketinggalan sejarah jejak kerajaan Melayu. Okey, kita akan langsung ke sana. Kita dah sampai di dalam kawasan, cuman sebentar lagi kita akan keliling-keliling. Jadi saya parkir sepeda motor di sini, lalu kita minum sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita beli roti apa namanya, roti family rasa coklat buat ganjal perut. Cahaya lenggang Melayu, indah bersopan, warisan beralun menyatukan insan. Adat dijaga, bangsa bermaruah, harmoni hidup penuh berhemah. Dari Okey penonton, saya sekarang dah berada di depan pintu gerbang Istana Kota Lama. Tu di belakang kita ada tulisan Istana Kota Lama, dan di sini juga ada peta ya. Ni ada peta petunjuk bahawa di dalamnya ada apa aja, boleh kita tengok dari peta ini. Nah, ini ada menara pandang. Terus ada bangunan rumah-rumah. Jadi ada menara pandangnya ada 2. Terus kalau kita tengok ada 4 bangunan di dalam itu. Saya tak tahu 4 bangunan ni masih ada ke tidak, karena saya tengok ini Istana Kota Lama yang sudah terbengkalai. Dan di sini kalau kita tengok dari cat warna kuning hijau ni, memang coraknya tu Kerajaan Melayu kawan-kawan. Namun hanya sebatas gerbangnya saja yang dicat. Kalau pinggir sana tu tidak. Begitu juga dengan sisi sebelah sini juga tidak. Dan ini nampaknya juga baru dicat ni kawan-kawan. Kalau kita tengoklah, warnanya masih baru. Istana Kota Lama Hulu Riau. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi ini adalah pagar dari pintu gerbangnya, dan pagar juga nampaknya baru dicat ni. Kalau ini yang jelas masuk dalam perawatan kota Tanjung Pinang. Istana Kota Lama di Hulu Riau, yang juga biasa dikenal sebagai situs Kota Rebah, iaitu bekas tapak pusat pemerintahan Kesultanan Riau Johor yang terletak di kawasan Sungai Carang. Yang awal kita mulai tadi tu, itu adalah Sungai Carang, dan di sini ada tulisan Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi ini dalam pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Istana Kota Lama Kota Rebah. Boleh, baik kita baca sejenak, baca sebentar. Kawasan Hulu Riau sebagai tempat Istana Kota Lama mula dibuka tahun 1673 oleh Laksamana Tun Abdul Jamil atas perintah Sultan Abdul Jalil Shah III, Sultan Johor ke-8. Kawasan ini terus dikembangkan pada masa Sultan Ibrahim Shah, Sultan Johor ke-9. Sultan Mahmud Shah II, Sultan Johor ke-10 sampai masa Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, Sultan Johor ke-11, yang pada tahun 1719 memindahkan ibu kota kerajaan dari Johor ke Hulu Riau dan membuat istana yang sangat megah. Pusat kerajaan di Hulu Riau ini makin berkembang pada masa Sultan Mahmud Shah III, Sultan Johor ke-16, khususnya pada masa yang di-Pertuan Muda Riau IV, Raja Haji Fisabilillah 1777 sampai 1784. Riwayat Kota Lama berakhir setelah Sultan Mahmud Shah III memindahkan ibu kota kerajaan dari Hulu Riau ke Lingga pada tahun 1787. Dan kawasannya lumayan okey, bersih. Ini adalah pos
yang biasa adalah pos pengamanan atau pos Satpol PP. Kalau dulu ini dijaga berarti kawasan ni, kalau sekarang sudah tidak dan kacaunya pun dah pecah-pecah. Sayang sekali. Okey, baik, kita akan maju lagi ke depan. Dan kawasan ini, kawasan kerajaan ini lebih kurang luasnya itu 10 hektar. Wow, luar biasa. Ni banyak kursi. Ni 1, 2, bahkan di sini 3. Dan dulu saya pernah masuk di sini, banyak anak sekolah. Kalau pas pulang kerja, bukan pulang kerja, pulang sekolah itu nongkrong di sini dan duduk ramai-ramai di sini berbincang-bincang sama kawan-kawan. Nah, ini ada jalan, kita tengok dulu sebelum kita lurus ke sana. Kita nanti akan sampai ke pelabuhannya. Jadi dulu yang melewati transportasi laut melewati pelabuhan untuk naik ke sini. Tapi kalau menggunakan jalan darat seperti yang saya gunakan tadi, jalan menuju ke Senggarang. Nah, jadi kawasannya masih sampai ke sana kawan-kawan ya, karena sangat luas, 10 hektar. Nah, ini ada tulisan ni. Mau hujan pula Kenangan indah, tertib, ramah. Itu adalah tulisan-tulisan yang baik. Ini ada kolam. Ini kolam ikan. Anginnya kencang, mau hujan. Mau hujan kawan-kawan. Jadi sejarah singkat dari Kota Lama, kerajaan Kota Lama ini sebenarnya dibangun sekitar tahun 1673 atas perintah Sultan Ibrahim Shah melalui Laksamana Tun Abdul Jamil, dan menjadi pusat pemerintahan sekaligus bandar perdagangan yang ramai, yang konon menjadi asal muasal Riau dari kata riuh. Riuh itu ramai. Nah, ni ada tulisan Istana Kota Lama. Jadi nanti kita akan mutar karena di sini nanti di situ bangunannya yang seperti kita tengok di peta tadi kawan-kawan. Ini ada ya, ada lagi tulisannya. Apakah sama dengan tadi tulisannya ni? Situs Istana Kota Lama atau Kota Rebah. Jadi sejarah jangan kita lupa. Jadi anak-anak muda sekarang ni jangan lupa dengan sejarah tempat ini, karena sejarah masa lampau akan kita kenang sampai bila-bila masa, sampai generasi terakhir pun harus tahu sejarah. Bila terakhir itu kiamat. Nah, saya parkir sepeda motor di sini. Tadi saya makan roti dulu di sini, minum air. Jadi kawan-kawan, kawasan ini berperan penting sebagai pusat pertahanan dan politik kerajaan Johor Riau Linggah sebelum akhirnya pusat kerajaan ini berpindah ke lokasi lain seperti Pulau Penyengat dan Daik Lingga. Jadi dulu waktu belum pindah pusat kerajaannya, ini sangat cantik nih kawan-kawan tempat ini. Dan sekarang hanya meninggalkan sejarah yang bisa kita lihat, bekas sejarahnya yang bisa kita lihat. Luar biasa kawan-kawan. Ini bangunan rumah. Bangunan rumah yang kita lihat di peta tadi. Ini adalah rumah panggung, cantik sebenarnya ni. Di rumah panggung. Oh, di sini ada jalan lagi ya. Dan sebelah sana tu dah laut. Tu nampak airnya. Jadi kawasan sini kawan-kawan, sini rawan buaya Banyak buaya. Tu ada anjing. Hujan Hujan pula ni kawan-kawan. Ni ada sejadah. Ada suara. Ni rumah panggung, boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Jadi sekaligus kita berteduh sejenak. Bersih. Anjing. Ada anjing. Hujan pula kawan-kawan. Kalau kita tengok tadi ada 4 bangunan ya di peta tadi. Ni 1, 2, 3. Saya tak tahu ni ini bangunan apa. Hujan, jadi belum bisa kita teruskan perjalanan kita ni. Kita akan masuk sampai ke pelabuhannya. Aduh, terkejut. Terkejut saya kawan-kawan. Di apa namanya? Di tip angin jendela ni. Dan papan dia cantik . Hujannya dah berhenti. Jadi kita lanjut perjalanan kita kawan-kawan. Ni ada bangunan lagi. Saya tak tahu ni bangunan apa. Bangunannya kecil aja. Terus di sini ada bangunan. Kalau ini tandas atau toilet kawan-kawan. Dan sudah tak bisa digunakan. Dan di depan di sana biasanya banyak orang menggunakan pelabuhan itu atau jeti itu untuk mancing. Jadi ya cari-cari lauk lah. Nih kawan-kawan. Kawasannya dah banyak ditumbuhi semak belukar. Tuh. Ini rawa ni kawan-kawan, rawa. Jadi kalau air pasang tinggi ini sampai ni di sini. Nah, ini ada satu sepeda motor. Mungkin pergi mancing. Oh, ada banyak. Oh, ada 2 lagi di dalam. Oh, ada 3 sampai dalam sana. Jadi ini jeti dah ni. Dan itu dah roboh kawan-kawan. Ini masih bisa lah. Masih bagus. Kita pejak. Tu yang dah roboh tu. Sayang sekali. Tadi tu kita mulai dari sebelah sana kawan-kawan. Tu kita bikin awal dari video tu. Itu jembatan dah. Wah, sini. Jadi digunakan untuk mancing. Assalamualaikum. Izin ambil video, Pak. Sofian. Banyak dapat ikan, Pak? Ada. Duduk. Banyak angin, Pak ya. Wah. Apa? Saya dari Batu Lapan, dari rumah. Banyak dapat, Pak? Ini Apa nih? Ikan apa nih? kitang-kitang. Kitang-kitang. Cucu saya dapat. Wah, dapatlah untuk lauk. Apa? Dah roboh bang Dah. Banyak dapat bang? Belum ada. Dia baru datang. Oh, baru datang. Pagi tadi. Sedap mancing sini Pak ya. Sini banyak ini tak Pak? Hah? Apa? Buaya? Ada? Ada ya? Kadang-kadang tapi nongol. Oh, kadang ada nongol. Kadang-kadang tak pasti juga dia. Besar. Besar ya? Besar. Nunggu sini lah. Oh, penunggu sini, penunggu kawasan lah Pak ya? Kalau ada pertandingan tuh kan panggil pawang buaya kan. Pertandingan apa? Jong? Bukan jong, Apa? apa tuh?
Dragon. Oh, Dragon Boat. Oh. Okey lah Pak ya. Saya keliling-keliling lagi. Mari Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Okey kawan-kawan, kita lanjut lagi. Mudahan banyak dapat ikan bang. Ni kawan-kawan, ni ada jembatan lagi ni. Kita cuba kita lewat dulu. Ini kalau tak silap saya ni, ini pembangunan jembatan ini makan biaya kemarin tu ni sekitar 3 miliar. 3 miliar. Jadi bukan ini aja, di sisi belakang kita pun ada juga. Kemarin ada ditendang anak sekolah, pagarnya saya tengok itu langsung roboh. Waktu itulah viral karena jembatan 3 miliar, pagarnya sekali tendang dia boleh roboh. Okey, kita lanjut lagi lah perjalanan kita. Kita bukan nak bahas kita tendang jembatan, pagarnya langsung roboh. Tu dah, sebelah itu juga tu. Banyak. Jadi dulu kalau menggunakan transportasi laut itu dari situ naiknya yang dah roboh tu. Begitu juga dia makam Daeng Celak sebelah sana. Sebelah sana tu dia punya dermaga juga. Kalau lewat laut naik dari dermaga, tapi kalau lewat darat sama dengan yang saya lewat tadi. Jadi ini masih sisa-sisa dinding dari kerajaan ini. Oh ini bangunan satu lagi ni kawan-kawan. Ni ada bangunan lagi. Masya Allah. Tak tahu ni bangunan apa pula lah ini. Oh, situ ada tandasnya juga ni. Dan kawasannya sangat luas. Ini ada obat ni. Saya tengok dulu. Betulkah yang daun apa namanya itu? Ni. Kalau kami orang Bugis cakap ota. Ni dah. Cuba. Ni obat. Daun apa nama dia? Kalau bahasa kita lah, bahasa Melayu. Bahasa Bugis ota. Direbus dia tu. Jadi di antara banyak pepohon dan aliran sungai yang dulu sibuk dilayari kapal kawan-kawan, masih berdirilah sisa-sisa tembok Istana Kota Lama yang legendaris ini. Ini dia sisa-sisa temboknya yang lebih kurang 10 hektar. Luar biasa besarnya kawan-kawan. Dulu kawasan ini memainkan peran penting kawan-kawan dalam lintasan historis Kesultanan Riau Lingga. Nah, ini ada batu. Ini bukan batu biasa kawan-kawan. Ini kayaknya ada makam. Coba tengok. Oh, tak ada. Makam sebelah mana banyak? Oh, dia banyak makam sebelah sana tu. Nanti kita tengok. Jadi kita tengok yang sekarang ni kita saksikan aja lagi sisa-sisa sejarah yang masih ada di tahun 2026 ini. Ni temboknya. Ini adalah sisa sejarah, bangunan sejarah. Ini kayaknya dulu bangunan ni kawan-kawan. Ni dan sudah disanggah pakai besi supaya tak tumbang. Ni mungkin jendela atau tingkap dulu. Batu, dan batunya sangat tebalnya. Mau 40-50 cm ketebalannya. Nah, ini yang sebelah lagi, yang jembatan lebih kurang 3M yang sekarang sudah terbengkalai dan roboh, yang menjadi juga sisa-sisa sejarah. Tu ke sana tu. Tu dah kita mulai dari awal tadi tu. Sayang sekali ya kawasan ni tidak terpelihara. Ni bisa menjadi
objek wisata bagi pelancong, terutama Malaysia, kerana ini sejarah Malaysia juga ada di sini sampai ke Lingga. Makanya juga banyak orang-orang dari Malaysia kalau berwisata atau melancong itu sampai ke Lingga karena ada kaitan sejarah Melayu, sejarah Melayu Bugis, kerajaan Daeng Celak, Daeng Marewah, itu semuanya adalah pelopor Bugis yang saling membantu dengan Melayu. Wow, tu buah apa ya? Buah pinang? Bukan. Tak tahu saya buah apa tu ya. Tu kawan-kawan. Gantung-gantung banyak. Nah, ini banyak apa makam. Tu warna kuning semuanya. Ini adalah peninggalan sejarah makam kerajaan Kota Lama, Kota Rebah. Ini adalah jalan juga nih, nampak paving bloknya. Cuman sudah nyatu sama rumput. Saya takut terpijak makam karena sudah tak ada lagi perbezaan antara makam sama jalan ni. Wah, ini makam semua ni kawan-kawan. Ini semuanya makam raja ni. Tak usah lewat situ, takut terpijak. Makam raja dan pengawal-pengawal raja, tangan-tangan kanan raja, keluarga-keluarga raja, datin. Nah, ini. Jadi kita tidak tahu ini makamnya siapa karena tidak ada petunjuk berupa tulisan, hanya batu nisan. Hanya batu nisan yang dibalut dengan kain kuning. Mari untuk seluruh penonton yang masih menyaksikan video ni, kirimkan Al-Fatihah untuk seluruh makam-makam yang ada di kawasan ini. Al-Fatihah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang telah membacakan Al-Fatihah untuk seluruh makam yang ada di kawasan ini. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton. Tanpa penonton, saya bukanlah siapa-siapa. Channel ini bukanlah siapa-siapa. Karena penontonlah saya ada hadir membuat video di sini, di kawasan ini dan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Mungkin ini juga adalah penutup dari video kita. Akhir dari video kita menjelang solat zuhur. Karena ini sebentar lagi solat zuhur. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami yang semua yang terlibat dalam video ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.